心の叫びを聞け。スペクター。変身。 Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan bahas spin-off dari Kamen Rider Spectre dan juga Kamen Rider Blades. Jadi ini adalah spin-off lanjutan yang masih melibatkan serial Kamen Rider Ghost dan juga Kamen Rider Saber, terutama untuk dua secondary ridernya ya. Jadi walau terkesan gak penting-penting amat ya, kalau kalian mau lebih ngerti ceritanya teman-teman ya, di sini wajib nonton si spin-off part pertama dulu yang antara si Saber dan juga si Ghost ya. Udah Ana bahas juga ya, jadi kalian bisa cek juga. Banyak juga kayaknya yang udah nonton. Atau mau kalian lebih dalami lagi ya, nonton aja serial Ghost, terus lanjut ke visi namanya Ghost yang Rebirth yang si Kamen Rider Spectre, terus lanjut lagi nonton spin-off ini. Kalau Anda niat itu juga ya, langsung auto segar bugar jamin. Jadi pengumuman spin-off ini juga dadakan sekali ya, diumumkannya pas tanggal 27 Juni kemarin. Dan tayangnya juga 27 Juni itu gitu. Jadi pengumumannya hari Minggu itu juga tayang gitu. Agak aneh juga sih ya kalau kayak begini. Jadi nggak ada jenjang waktu untuk nge-build up hype-nya dulu gitu ya. Dan spin-off part pertama aja itu jenjang waktu pengumuman dan waktu tayangnya aja sekitar 2 mingguan lebih. Jadi orang-orang tuh udah tahu, wah bakal comeback nih Takeru Dongo gitu sama si Toma gitu. Jadi nggak ada jenjang waktunya. Kalau ini benar-benar hari itu juga gitu. Oh ya, mengenai giveaway yang di part pertama teman-teman, itu dua-duanya sudah sampai ke pemenang masing-masing ya. Jadi sekali lagi selamat buat dua pemenang yang beruntung kemarin. Jadi memang spin-off ini tuh lebih mengkedepankan formula-formula cerita dari Kamen Rider Ghost sama seperti kayak part pertama. Dimana part pertama juga si Kanon ini mencari kakaknya. Ada antek-antek dari Dalton juga, dan ada pertemuan dan juga kerjasama antara si Toma dan juga si Takeru Dongo. Spin-off part kedua ini Ana nggak bakalan banyak storytelling ya, jadi lebih banyak share kesan-kesan dan pendapat setelah nonton part keduanya ini aja ya. Memang inti formulanya terutama ada di Ghost Rebirth yang si Kamen Rider Spectre ya, yang banyak membahas soal tujuannya si Dalton. Nama asli si Makuntul Nichan juga yang adalah Rio, dan ada doppelgangernya juga di situ, banyak dibahas di situ dan dibawa ke spin-off ini ya. Nah, kilas balik ke serial Ghost ini seperti menjawab kenapa si Makoto itu mempunyai doppelgangernya, yang menurut Anda juga mohon maaf ya agak kurang menarik setelah saga pertama di cerita Ghost. Jadi cuman buat biar si secondary ridernya itu ada story-nya aja gitu ya. Nah, di sini kalau di saga pertama atau part pertama yang Anda bilang tadi, si Makoto itu kan berusaha keras menghidupkan kembali si Kanon dan bersaing dengan si Takeru ini mendapatkan ikonnya. Di bagian situ menurut Anda seru-serunya Ghost di situ ya, rivalitas antara si Ghost dan juga si Spectre gitu. Ini juga berpengaruh ke Kanon yang punya doppelgangernya juga, yang outfitnya hitam, terus juga punya kekuatan yang luar biasa kan, yang cuman bisa ngomong Onichan gitu. Ganggu brak langsung pada mental tuh ya orang-orangnya, dan kaku seperti robot juga sambil terus mencari kakaknya seperti yang tadi bilang. Dan Kanon asli juga muncul di part kedua kali ini. Ya masih sama lah diperankan sama si Miyokudo, cuman outfitnya di sini berbeda ya. Yang paling menonjol dari Kanon yang ini bisa kita lihat dari pembawaannya yang sudah dewasa. Jika kita bandingkan dengan serial Ghost sekitar 6 tahun lalu ya, 6 tahun lalu Miyokudo umur berapa tuh? Masih benar-benar bocil banget ya. Jadi spin-off ini tuh seperti kayak membenarkan atau memperbaiki paradigma Toku fans yang bilang Kanon itu useless back then gitu ya. Jadi kalau yang udah nonton pasti udah tahu banget ya Kanon seperti apa pas Ghost tayang tahun 2015 sampai 2016. Apalagi jika Anda nonton pas real time-nya, pas nonton ongoing-nya, pas tahun 2015-nya nonton si Ghost itu, berasa agak kesel aja sih lihat si Kanon waktu itu ya. Jadi itu berminggu-minggu nonton kayak nggak ada perannya sama sekali. Setelah saga pertama beres, seakan-akan pengorbanan si Takeru ini jadi sia-sia gitu kan, dimana si Takeru berbesar hati. Ya udah dia relain nyawanya dia demi menghidupkan si Kanon gitu. Syukur di sini masih ketolong dengan parasnya yang cantik. Jadi banyak orang tuh yang berpikiran gitu. Ya udahlah useless gitu. Syukur masih cantik gitu. Jadi waktu itu kan masih dede-dede gemes lah si Kanon. Nah, terlihat di sini di spin-off part kedua ini, si Pak Takuro Fukuda ini hendak membenarkan karakter si Kanon yang kasarnya terlihat useless ini. Menurut Ana sih. Jadi udah terlihat banget lah dari pembawaan dan kata-katanya juga lebih dewasa. Dan juga di mana dia itu ngomong katanya, aku selalu dibantu sama mereka. Maksudnya mereka itu mungkin si Takeru, si Makoto, sama si Alan ya. Kali ini aku akan melakukannya sendiri. Nah, dari kata-katanya ini aja udah terdengar banget gitu ya. Yang sayangnya menurut Ana ada sesuatu yang kelewat batas sedikit ya.
menurut Ana loh ini ya, yaitu sampai membuat si Kanon ini menjadi Kamen Rider ya. Jadi yes, memang ini adalah suatu kejutan di spin-off kali ini, yaitu munculnya Kanon yang menjadi Kamen Rider Kanon Spectre ya. Jadi nggak ada yang bacot-bacot repen juga nih soal ini ya. Padahal itu udah jelas juga kepalanya Spectre, badannya Mugen Damacy, cuman diwarnain pink putih doang ya. Tapi nggak ada yang bacot repen ya, agak aneh gitu. Emang dasar repennya apa gitu? Yang jelas-jelas nggak repen dibilang repen, yang jelas-jelas repen dibilangin nggak repen. Bingung saya juga ya. Yang sayangnya menurut Ana ini agak kelewat batas ya. Jadi soal bentuk dan warna ridernya sih Ana nggak permasalahin sekali lagi ya. Jadi cukup cocok sih untuk seorang female rider yang temanya itu dari Ghost gitu ya. Mau diapain lagi gitu kalau terlalu berbeda, jadi bukan kayak rider dari Ghost gitu ya. Nah tapi balik lagi, jika Pak Takuro Fukuda ingin membenarkan karakter si Kanon ini, nggak usah sampai dibikin si Kanon itu jadi Kamen Rider. Awal-awal nonton lihat pembawaan dia yang udah dewasa juga menurut Ana sih udah cukup ya. Apalagi ketika dia ngobrol sama si Takeru, menurut Ana itu udah sangat cukup gitu ya dari kata-katanya dia gitu. Jadi mungkin aja gara-gara dia udah jadi Kiramei Pink di Kiramei Major gitu. Jadi orang tuh pada mikir udah jadiin aja kali ya si Kanon ini jadi Kamen Rider. Jadi nggak usah terlalu diambil hati ya pendapat Ana soal ini ya, karena ini cuman menurut Ana selewat aja ya. Biasa takutnya ada fanbase yang keratnya Miyokudo gitu kan langsung gak gitu kan. Cuman pendapat selewat sekali lagi ya. Ya itu soal Kanon lah di part kedua ini yang muncul lagi. Kenapa Ana agak kontra soal ini? Kita lanjut dulu aja bahasnya, oke? Masih ada lagi pendapat yang bakal Ana sampaikan di sini. Nah, porsi utama spin-off part kedua ini jelas ada di Spectre dan juga si Blades ya. Sesuai judul juga lah ya. Judulnya juga udah jelas, Spectre dan Blades. Spectre Akama Koto Fukami, Akama Kuntul Nichan hadir di tengah-tengah spin-off ini ya. Jadi ceritanya itu dia dimunculinnya nggak full dari awal biar kejutan gitu ya. Wah, muncul nih orang yang dicari-cari selama ini muncul juga gitu. Dan langsung diperankan juga sama si aktor ya, si Makoto Ryusuke ya kalau nggak salah. Dan juga si Blades, Ana hampir lupa dia ada di spin-off ini ya. Ana bahasnya Ghost terus dari tadi. Yang nggak lebih dari sekedar tim hore juga si Rintaro ini ya. Karena menurut Ana karakter Rintaro ini agak susah masuk di sini ya. Jadi nggak ada masalah soal dia yang kaku, jadul dan sopan ya. Jadi kan bawaan dia udah emang kayak gitu dari awal cerita Saber ya. Ya cuman susah masuk aja gitu ya. Ke problema ini tuh susah masuk dia. Jadi udah tahu susah masuk di sini ke ceritanya gitu. Ya bolehlah dikedepankan di fight-nya mestinya. Menurut Ana itu ya. Jadi fight juga nggak ada masalah. Tapi Ana kurang melihat kerjasama antara si Blades dan Spectre ini seperti Ghost dan Saber di part pertama yang tarung barengnya itu masih agak kerasa gitu. Ini lebih tepatnya sih Spectre dan Kanon Spectre fit Blades ya, jadinya kayak gitu. Jadi dengan Kanon yang menjadi Kamen Rider itu berpengaruh di sini, makanya di atas Ana agak kontra kan itu ya. Jadi yang lebih dikedepankan malah tim fight antara si dua kakak adik ini. Sementara si Rintaro juga fight juga tapi sibuk sendiri. Jadi kayak kurang ada kerjasamanya. Gak ada tarung bersama yang keren antara dua second rider ini. Sayang sekali ya. Padahal warnanya udah cocok gitu ya, sama-sama biru-biru gitu. Cuman gak ada gitu ya. Jadi di sini cuman sebatas dikasih kayak Wonder Ride Book doang sama si Makoto, si Rintaro ini dikasih Wonder Ride Book Spectre, dan asal usulnya ternyata itu dari Tassel juga Wonder Ride Book-nya. Udah beres gitu ya. Jadi nggak ada kerjasama kayak rider bareng, nonjok bareng atau gimana, nggak ada di sini ya. Sekarang bahas kesan-kesan positif aja deh ya. Nanti disangka Ana ngeluh doang isinya atau cari-cari kesalahan. Ya sebenarnya cuman itu sih faktor-faktor yang bikin Ana kurang srek aja ya. Jadi boleh didiskusikan juga sama-sama di kolom komentar ya. Sangat menyayangkan banget sih nggak ada fight barengnya itu ya. Padahal judul udah jelas Spectre Blades gitu, tapi malah Spectre dan Kanon Spectre fit Blades. Jadi soal fight sih masih terbaik teman-teman, dan jadi poin plus paling menonjol menurut Ana di spin-off kali ini. Karena action directornya juga masih Koichi Sakamoto ya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan pas Kanon Spectre beraksi juga keren teman-teman. Pas berantem bareng dan mengeluarkan beberapa finishing juga di situ keren di situ. Jadi sekali lagi untuk fight-nya sih Ana nggak permasalahin, cuman ya itu ya screen time dan juga bagi-bagi porsinya aja yang menurut Ana sih agak nggak srek ya. Ana paling suka itu ketika si Spin Spectre ini keluar lagi ya, itu keren banget sih asli ya si Spectre ini. Jadi dia itu kan
ngeluarin jurus-jurusnya yang banyak itu juga keren teman-teman. Dan form barunya Blades yang pakai Wonder Red Book-nya si Spectre. Padahal itu cuman Blades tapi pakai jaketnya si Deep Spectre ya. Tapi ya keren-keren aja gitu ya. Mau ngomong repent apa lagi gitu. Dan tiba-tiba jadi punya kemampuan boxing si Rintaro-nya ya dengan memakai si Wonder Red Book itu. Itu keren sih. Karena memang si Deep Spectre ini gaya bertarungnya juga seperti itu. Kalau kalian sering nonton main Climax Scramble, Climax Fighter, Deep Spectre kalau pencet ultimate finishingnya itu pasti nonjok ke depan kayak gitu ya. Takeru Dongo juga masih hadir di awal dan di akhir spin-off ini ya. Apalagi ketika berbincang santai sama Kanon dan ada soundtrack Ghost di belakang itu memberi kesan tersendiri. Terutama buat para fansnya Segar Bugar pastinya. Sayangnya soundtracknya nggak terlalu gimana sih, karena pasti soundtracknya juga disesuaikan dengan ridernya. Karena kan setiap rider juga punya soundtracknya masing-masing gitu. Kalau Ghost udah juaranya gitu. Kalau Spectre ini berasa kayak kurang gimana banget lah ya. Soundtrack Ghost padahal juara menurut Ana ya. Kayaknya emang harus ada si Kamen Rider Ghost ya, baru keren di situ. Nah, Toma yang Ana kira juga nggak bakal muncul lagi, ternyata juga di sini muncul lagi. Jadi di akhir spin-off itu jadi rame aja gitu cast-nya ya. Toma, Rintaro, Takeru Dongo, Makoto Nichan, Miyokudo, Asuka Kawasu. Gila, 6 bro. Keren lah itu ngumpul semua ya. Sayang juga di sini nggak ada fight antara Saber, Ghost, Blade, Spectre, nggak sekalian gitu ya. Jadi cuman para pemeran-pemerannya aja di sini muncul. Jadi mereka nggak ada tarung bareng. Mungkin antara durasi dan juga disimpan buat nanti kali ya. Mungkin. Karena spin-off ini sepertinya masih bersambung lagi ya. Dimana di akhir itu kalau kalian lihat ada seseorang dengan kerudung hitam yang akhirnya menampakkan dirinya ya sambil lidahnya gitu. Kenapa Anda kena stroke gitu? Apakah spin-off Espada dan juga Necrom akan muncul? Gila, ini yang paling nanti-nanti sih. Sampai ada ya. Gila ini, sampai ada, Anda benar-benar salut sih sama Toei ya. Mengingat Hayato Isomura, si aktornya si Alan, itu agak susah untuk diajak balik ya, karena udah makin tenar pak dia. Jadi cukup menarik juga sih ya, kalau misalkan terjadi, dan kita bisa lihat interaksi antara Kento dan juga si Alan gitu ya. Cukup unik karakternya ini ya, dimana Kento kan cool gitu ya, sementara si Alan juga kayak begitu gitu. Jadi cukup unik nih kalau terjadi interaksinya, dan semoga bisa ada fight barengnya lah gitu ya. Kita tunggu aja kejutannya seperti apa ya. Apalagi kalau misalkan seperti yang Anda harapkan tadi ya. Jadi Saber, Blades, Espada bertarung bersama dengan si Ghost, Spectre sama Necrom. Gila. Ya, itu bakal jadi keren banget asli ya. Jadi Pak Takuro Fukuda juga sebagai penulis mungkin akan sangat bangga mimpi dia terrealisasi. Aduh, 2 rider yang gua penulisnya ini bisa collab seperti ini sih luar biasa gitu ya. Jadi bakal jadi kolaborasi yang luar biasa, dan menurut Anda Super Hero Senki itu kalah tuh ya sama yang kayak begini. Seriusan. Ada yang cukup lucu juga ya, ini sih fan service ya, dimana si kanonnya itu kan jadi banyak gitu ya, dan si Makoto ini kan sumringah gitu ya. Kanon gak? Ipai gak? Kanon. Itu pernah terjadi di episode 30-an Kamen Rider Ghost kan, dimana kanonnya itu banyak dengan pakai baju berbeda-beda. Langsung si Makoto ya sumringah aja gitu. Kanon. Nah, seiring dengan spin-off ini, Premium Bandai juga bakal ngerilis DX-nya, yaitu set Spectre Gekiko Senki Wonder Red Book, terus dapat Kanon Spectre Icon, dan dapat juga Yujo Burst Icon. Jadi ada 3 item dalam satu set ya. Jadi Yujo Burst Icon akhirnya keluar juga setelah bertahun-tahun ya. Ini banyak yang bilang itu item goib lah, akhirnya keluar juga di sini. Jadi ada, kalau harus kalian pahami, ada beberapa DX itu yang nggak keluar ya. Ada beberapa item maksudnya di serial-serial Kamen Rider atau movie-movie Kamen Rider itu yang tidak keluar di dunia nyata gitu. Kayak misalkan kayak Killbus Spider Gun katanya review, gak ada pak, DX aja belum rilis pak, dan belum ada pengumuman sama sekali dari Bandai. Ya, jadi tolonglah dipahami dulu, cari-cari infonya dulu ya. Jadi ngeselin juga gitu kalau udah ditagih barang real aja ngeselin. Ini ditagihnya barang goib, Pak. Bingung kan gitu ya. Yujo Burst Icon kan keluarnya 2016, tuh berapa tahun? 5 tahun baru dikeluarin sekarang ya. Jadi kalau kalian mau ikutan PO, silahkan. Sekarang kayaknya sih masih buka di seller-seller dan harganya cukup murah, cuman 700 ribuan aja. Kalau aneh sih kurang minat ya. Mending disimpan aja nanti buat revise ya. Oh ya, terus juga setelah si spin-off ini,
si Shunishime, si Ryusuke Yamamoto sama si Miyokudo plus aktornya si Javel ini tampil berempat dalam satu interview kalau nggak salah di Oricon ya, untuk membagikan pengalaman mereka saat syuting Kamen Rider Ghost. Kalian nonton aja, Ana juga nggak ngerti pak artinya apa, soalnya nggak ada subtitlenya juga kalau dari Oricon ya. Ya udah gitu aja teman-teman untuk bahas spin-off-nya. Jadi semoga ada part 3-nya dan kejutan kalau misalkan Hayato Isomura beneran balik. Silakan didiskusikan di kolom komentar bawah soal spin-off part kedua ini bagaimana. Jadi udah ada highlight-highlightnya soal kanon yang lebih dewasa, kanon yang menjadi si kanon Spectre. Terus juga ada si Blades yang pakai itunya Deep Spectre, banyak lah ya. Silakan kalian diskusikan semua di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf juga atas keterlambatannya ya teman-teman ya. Jadi Ana bahasnya setelah seminggu lebih. Ya kalian tahu sendirilah alasannya kenapa nggak usah dibahas lagi. Ya udah segitu aja teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe, follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di Agen Reza Plus. Stay safe, stay healthy teman-teman, dan dari kita bye bye.